semester 3 ada elektronika. Mungkin semester depan kita nanti akan konsepnya online dulu terus offline. Maksudnya gimana? Jadi kita simulasi sih, terus habis gitu mungkin besoknya atau minggu depannya kita offline. Nah, pas offline kita ngapain? Pas offline itu kita nyoba alat. Kemarin kesalahanku pas offline itu aku nggak nyuruh anak-anak megang alat. Itu kesalahanku yang pertama. Jadi mungkin untuk minggu depan aku akan mencoba membuat kalian berani pegang alat. Tenang, nggak nyetrum kok. Yang nyetrum itu kalau dosen kadung nyindir. Ya. Yo. Ya, itu lain hal. Oke. Jadi kita sekarang sensor. Di sini ada yang pernah pakai sensor nggak selain David? Belum, Kak. Kemarin kamu datang offline nggak, lupa aku. Enggak, Kak. Oh nggak apa wis. Kita akan coba simulasi dulu ya. Oke, aku mungkin dulu. Layar screen share. Jadi kita akan coba belajar tentang sensor dulu. Oke, yang pertama jangan buka WhatsApp. Yang pertama ada banyak platform untuk belajar Arduino secara online. Salah satunya kemarin Tinkercad. Nah, satunya lagi ada namanya Walkwi. Tuh. Guys, kita buka Walkwi sama Tinkercad aja sekaligus. Dua-duanya ini gratis. Cuma masih ada beberapa Iya, selamat datang Safira. Safira juga anggota baru ya? Oke. Jangan takut untuk tanya. Lebih baik kalian tanya. Tapi tanyanya ya jangan, Mas kok kelihatan jomblo? Emang jomblo. Oke. Jadi kita ada beberapa platform untuk belajar sensor. Yang pertama pakai web. Ini enaknya kalian ini nggak perlu install aplikasi. Enaknya itu. Nggak enaknya ini harus online. Jadi harus pakai kuota atau pakai wifi. Yang satunya itu pakai Yang satunya itu pakai aplikasi. Namanya biasanya yang sering dipakai itu namanya Proteus. Nah, aplikasi pun ada banyak. Ada yang simulasi rangkaiannya, ada yang nanti dihubungkan ke Arduino langsung, ada juga nanti ya cuma buat saja, cuma buat rangkaiannya saja. Maksudnya rangkaian di print di PCB. Apa itu PCB? Nanti kalian tahu di LK1 kalau diajari. Oke. Mungkin sekarang kita ke sensor. Nah, sensor itu apa? Sensor itu adalah alat yang membaca bacaan besaran fisis. Misalnya sensor jarak. Nah, itu berarti baca jarak. Terus sensor ada lagi yang namanya sensor Sensor apa Sensor cahaya, berarti baca intensitas cahaya. Oke, kepersamaan dari Walkwi sama Tinkercad, keduanya ini sama-sama harus sign in. Sign in-nya kita bisa pakai Google. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sebenarnya sudah aku jelaskan beberapa waktu lalu, tapi belum aku upload. Nanti mungkin aku upload. Jadi mungkin yang baru datang kayak Safira sama Ayuni ini nanti bisa lihat di YouTube-nya kita. Jangan lupa subscribe. Nanti. Oke. Saya loading ini. Nah, kita pakai akun, ini pakai akunku. Oke, tunggu. Nah, sudah. Nah, ada dua. Nah, nyari sensor itu yang pertama caranya adalah pakai potensiometer.
ini ibaratnya, ini sebenarnya resistor yang nilainya bisa diubah-ubah. Cuma kita bisa diubah, yang nilai resistansinya bisa diubah-ubah. Ada lagi yang namanya kita harus pakai Arduino. Nah, Arduino ini apa? Arduino ini tempat untuk ngoding. Sebenarnya Arduino itu fungsinya untuk sebagai ADC, untuk mengubah data, sebagai microcontroller. Kalau ini ibaratnya kayak komputer tapi sudah jadi satu gitu loh. Tuh. Nah, terus ada lagi. Nah, jadi kita baca sensor. Nah, sensor itu biasanya hampir semua sensor, contohnya kayak sensor cahaya, suhu dan sebagainya, itu pasti yang bagian tengahnya, yang bagian ada tiga kaki. Kaki yang pertama itu biasanya dihubungkan ke sensor, dihubungkan ke ground atau ke 5 volt. Nah, 5 volt ini apa? Kalau di baterai itu biasanya plus. Oke. Terus yang ini nanti ada tulisannya kok kalau kalian sensor. Mungkin dipakai di sini aja ya biar enak. Ini itu biasanya dipakai buat minus. Minus itu nanti ini dihubungkan ke ground. Oh iya, nanti kalian di lab LK itu mainannya pakai project board. Aspaknya Mas David bisa kok. Diajarin nanti sama David. Bisa kan Fit pakai project board? Bisa Mas, pasti Mas bisa. Iya kamu, yang lain enggak tahu. Bisa pada pelajarin anak-anak itu. Iya, karena lumayan susah kalau nggak tahu dari awal. Oke. Ini yang warna merah itu dihubungkan ke 5 volt. Apakah warna kabelnya harus merah? Mas enggak. Tapi biasanya secara umum kabel power itu warnanya merah sama hitam. Merah ini plus itu dihubungkan ke 5V, hitam ini ground itu biasanya kita kenalnya minus dihubungkan ke GND. Oke, nah sensor ini bacaannya analog. Analog itu apa? Analog itu nilai yang batasnya itu tidak diketahui. Tapi nanti kalau di Arduino diketahui. Misalnya panjang penggaris. Nah, panjang antara 0 sampai 1 cm itu sebenarnya berapa milimeter. Terus sebenarnya itu bacaan 0 sampai 1 mm itu sebenarnya berapa mikrometer. Jadi nanti satuannya itu enggak kelihatan batasnya. Beda sama mudahnya kalian tuh tahu yang namanya prosotan. Bagus. Nah, kalau di prosotan itu nanti kan kalian langsung merosot atau meluncur dari atas ke bawah kayak yang kalian TK dulu. Nah, itu kan nggak ada batasnya, dari atas ke bawah ini ada berapa langkah kamu merosot. Nah, kalau tangga itu kan ada langkahnya. Itu namanya nilai diskrit atau kita kenal nilai digital. Kalian belajar teknik digital nanti di semester 5. Oke. Nah, terus yang tengah ini nanti biasanya dihubungkan ke pin analog. Pin analog mana? Pin analog ini biar mudah dihubungkan di sini saja. Kita pakai warna, aku suka yellow bagus. Nah, ini terus dihubungkan ke pin analog. Pin analog mana? Pin analog itu yang terhubung di pin A0 sampai A5. Ini pin analog. Oke. Nah, habis gini sudah kita lihat di codingannya. Nah, sensor kan pasti membaca yang namanya nilai. Nah, kalau sensor itu membaca nilai, berarti kita harus munculkan bagaimana supaya sensor bisa membaca nilai. Tuh. Oke. Jadi yang pertama di Arduino itu ada yang namanya pendeklarasian nama sensornya. Oke, ini kan namanya potensiometer. Berarti kita pakai tipe data INT atau integer. Integer itu apa? Bisa dilihat di global coding. Nanti integer potensiometer potensio aja. Nah,
Potensio itu nama variabelnya. Ini terserah kalian nilainya berapa. Terus sama dengan ini kan terhubung di A0, namanya A0 ya. Berarti kita tulis int potensio sama dengan A0. Karena ini bahasa C++, jadi jangan lupa titik koma. Habis gitu ke void setup. Ini harus ada di Arduino. Harus ada tanda kurung tutup kurung, terus kurung kurawal, tutup kurawal. Ini harus ada. Di void setup ya. Yang pertama apa? Kita ngubah A0 yang tadinya itu cuma kata-kata jadi pin mode potensio potensio koma karena ini sensor itu tadi membaca masukan dari besaran fisis. Nah, maka dari itu sensor itu bertindak sebagai input atau output. Input itu memberikan nilai ke Arduino, kalau output itu Arduino memberikan nilai ke sensor. Nah, sensor ini memberikan nilai ke Arduino, berarti pakai input atau output. Ada yang mau jawab? Pakai input atau output. Mungkin di chat ya, lihat. Ya nggak apa. Oke, aku jawab langsung aja ya. Jadi sensor itu yang terbaca di A0 itu nanti memberikan yang namanya input. Input huruf besar semua ya. Nah, jadi formatnya pin mode, M-nya harus besar, potensio. Ini potensio di sini harus dideklarasikan di sini terlebih dahulu. Baru ini bertindak sebagai input. Nah, setelah itu kita masukkan yang namanya serial.begin. Apa itu serial.begin? Itu ibaratnya sebuah sintaks untuk memulai penghubungan Arduino dengan komputer. Nilainya biasanya kita pakai 9600 titik koma. Oke, nilainya tulisannya harus gini. Serial.begin 9600. Oke. Baru habis itu ke void loop. Void loop ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu agar bacaan dari nilainya itu semakin bacaan nilainya itu bukan berubah-ubah. Itu berkali-kali, jadi nggak berhenti. Logikanya gini, di bagian void setup ini bertindak sebagai otak, kayak yang aku disampaikan di webinar itu. Yang di bagian void loop ini bertindak sebagai sebagai kaki atau geraknya berkali-kali. Jadi kalau otak ngomong kamu berlari, void loop ini yang akan berlari. Oke, sekarang otaknya ini suruh baca nilai potensiometer, berarti void loop harus baca nilai potensiometer. Caranya gimana? Kita harus masukkan tipe data float. Tipe data float ini nanti munculkan nilai koma-komaan. Nah, float nilai potensio. Nilai potensio ini namanya siapa? Kita pakai namanya analog read, karena yang dibaca itu bacaan analog, R-nya harus besar. Nah, kita yang mau dibaca ini pin analog nomor berapa? Pin analog yang terhubung ke A0. A0 ini namanya jadi apa? Namanya potensio. Jadi ditulis saja di sini potensio. Nah, seperti itu. Habis gitu kita tulis serial.print. Tapi tambah ln. Nah, apa bedanya serial print sama serial print ln? Kalau print sendiri itu bacaannya nanti bakal horizontal. Misalnya kamu ingin munculkan angka 1 sampai 10. Nah, angka 1 sampai 10 itu nanti akan muncul di serial monitor ini. Itu akan muncul secara horizontal.
atau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Nah, kalau serial print ln itu nanti nilainya bakal ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Contohnya seperti itu. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah nilai potensio. Permisi Mas, mau tanya. Maaf sebelumnya ya, karena emang aku nggak tahu Ya, nggak soal apa-apa. kayak gini. Potensio itu apa ya? Potensiometer itu resistor yang nilainya bisa berubah-ubah atau yang kita kenal dengan variabel resistor. Tahu resistor kan? Tahu resistor kan? Udah. Oh iya. Nah, resistor itu kan yang hambatan tok kan. Nah, kalau potensio itu hambatannya bisa diubah-ubah. Jadi nilainya nggak mesti segitu. Kamu mau nilai 10, tadi misalnya nilainya 10K, 10 kilo ohm. Nanti kamu bisa ubah 8 kilo ohm, 2 kilo ohm, gitu-gitu. Itu namanya potensiometer. Gitu. Oke, itu yang dimasukkan input itu kenapa harus tulis pakai kapital semua ya Mas? Ini aturannya pemrogramannya. Kamu pengen belajar pemrograman Arduino, Gitu. aku ada bukunya, nanti tak kirim. Tapi aku belum Oke. Sama nanti kamu belajar Makasih, ya. Kak. Sama kamu nanti belajar di arduino.cc reference. Kamu suka bahasa Inggris nggak? Enggak. Nah, bacanya di sini, di Arduino reference. Dia pengen tahu isinya. Jadi ya sambil belajar bahasa Inggris lah. Gitu. Tidak bisa bahasa Inggris, siapa? TOEFLku jelek. Oke. Nah, ini adalah serial print line nilai potensio. Nah, sekarang kita ingin nilai potensionya terbaca. Kita klik start simulation. Nah, ini kan nilainya 1023. Nah, ini kamu tahu kalian tahu puterannya enggak? Puterannya audio enggak? Tahu, Kak. Nah, itu sebenarnya potensio. Nah, kan ada arah penunjuknya gini sih. Nah, ini arah penunjuknya deket sama kabel warna merah. Kabel warna merah terhubung sama 5 volt. Nah, karena terhubung sama 5, mendekati 5 volt, maka nilai yang terbaca 1023. Nah, kita coba sekarang ini putar ke tengah. Nilainya berapa? Nilainya jadi sekitar 471. Gitu. Nah, kalau semakin mendekati kabel warna hitam itu mendekati kabel warna hitam terhubung ke ground. Ground sendiri itu nilainya berapa? Nilainya 0 volt. Nah, bagaimana nilainya? Ya seperti ini. 0. Sampai sini paham? Untuk pembacaan nilai sensor? Paham, Kak? Oke, nah sekarang yang selanjutnya. Ini kan kecepatan. Nah, biar kalian itu pengen dapat data bacaan setiap 1 detik, kita harus pakai yang namanya delay. Delay 1000. Loh, kenapa 1 detik kok nilainya 1000, Mas? Karena 1000 itu sama dengan 1000 milisekund. Masih ingat kan di fisika Fisdes apa? Ya, di Fisdes. Kalau mili itu berapa meter, nah ini pun sama, 1000 milisekund sama dengan 1 sekon. Nah, kalau kalian mau memberikan komentar di pemrograman di bahasa C dan juga Java, itu nanti kalian pakai double slash atau 2 kali garis miring gitu. Jadi kalian bisa komentar terserah kalian, itu nggak akan diprogram. Kalau kamu langsung nulis gini, itu nanti codingannya jadi nggak baca, hasilnya kayak gini. Nah, kan nggak baca karena ada ini. Kalau ada komentar, tetap bisa baca. Contohnya ini, tetap bisa baca nilainya. Oke, kembali ke potensio. Potensio kan nilainya bisa diubah-ubah. Nah,
Kalau potensio itu dimasukkan ke sumber tegangan, itu nanti juga akan baca sumber tegangan. Nah, ini kan sebenarnya 5 volt sama ground ini bisa diganti dengan baterai, tapi mumpung di Arduino jadi bisa langsung pakai Arduino. Nah, kita sekarang konsepnya ingin mengubah bacaan yang ada di Arduino tadi menjadi bacaan berupa tegangan. Nah, maka dari itu kita harus pakai yang namanya voltmeter, atau kita kenal dengan multimeter. Nah, multimeter itu gimana? Kalau yang negatif ini dihubungkan ke minus. Oke. Kita buat black. Yang positif ini dihubungkan dengan yang warna merah. Nah, tapi nanti kalau ini dihubungkan ke yang tengahnya potensio, ini nanti nilainya jadi berubah. Kalau misal ini dihubungkan cuma ke warna merah, yang ini kan terhubung sama warna merah ya. Ini nanti bacaannya tetap 5 volt. Nah, sekitar 5 volt. Aku ubah ke sini wis, bacanya tetap 5 volt. Aku ubah lagi ke sini, bacanya tetap 5 volt. Nah, beda lagi kalau potensiometernya itu aku hubungkan di sini atau di tengah. Maka nanti bacaannya jadi beda-beda. Nah, ini bacaannya sekitar 3,4 volt. Kalau tak fullkan, bacaannya sekitar 4,9 volt. Sampai sini paham perbedaannya? Paham, Kak. Oke, nah sekarang kasusnya beda lagi. Kita ingin mengubah nilai yang ada di Arduino ini itu menjadi nilai tegangan. Ada yang tahu caranya? Belum tahu kan? David tahu? Pakai Excel kemarin, Mas. Ya, pakai Excel. Jadi yang pertama kita buka Excel dulu. Ini namanya kalibrasi data. Jadi kita ingin mengubah besaran yang ada di Arduino ini. Nah, nilai 1023 ini sampai nilai 0. Misalnya ini sampai nilai 82 menjadi 400 mV. Oke, gimana caranya? Kita pakai Excel dulu sih, loading sih. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada sih, Mas. Oke. Nah, nanti aku kenalin beberapa sensor yang biasa dipakai di project-project Arduino. Terutama nanti kalian semester 6 itu pakai sensor-sensor. Banyak. Anak 19 sekarang sepaneng. Ada anak 19 nggak? Ada 19. Buka ono. Anak 19 sekarang sepaneng. Sepaneng apa? Sepaneng karena apa wis? Sepaneng karena yaitu semester 6 kalian ngoding. Jadi beruntunglah kalian yang masuk klub robotika. Ibaratnya kalian mendahului teman-teman kalian yang ya sekarang mungkin ngerjakan tugas, ngapel. Karena malam minggu kan. Kok gak ngapel kalian? Gak punya pacar. Operasi apa, Mas? Gimana itu? Ngerjakan tugas, mencoba banding ngono kan api. Lah iya. Ngapel pun durung tentuan iso ae kok gontok-gontokan. Akulah yang benar. Nah, itulah masalah sosial. Oke, sudah ada. Nah, sekarang ini potensiometernya tak putar dekat kabel yang warna merah. Nilainya 5 volt. Oke. Nah, kita pakai sumbu X. Sumbu X sama sumbu Y. Sumbu Y-nya itu bacaan tegangan atau volt. Sumbu Y-nya sumbu X itu sumbu Y-nya kebalik. Sumbu Y-nya itu volt. Sumbu X-nya itu bacaan Arduino.
Nah, kita ambil beberapa sampel data. Misal kita ambil 10 data wis ya. Oke. Kita ambil 10 data. Nah, kita lihat ketika nilainya 5 volt, bacaan Arduino-nya berapa? 1023. 1023. Oke. Sekarang mau diputar sampai berapa volt wis? Kita coba putar ke 4 volt. Ketika nilainya 4 volt, bacaan Arduino 818. Kok bagus nilai. Nah, kita putar lagi. Kita putar ke 3 volt. Ketika bacaan di potensiometer itu 3 volt, maka bacaan di Arduino sebesar 6 berapa tadi? 613. Nah, itu nggak mesti 3 ya. Jadi bisa angka koma-komaan. Misal kalian langsung di sini ketika nilainya 1,3, bacaan pada Arduino 266. Nggak apa-apa. 1,3 266. Nah, kita langsung agak ke bawah. Nah, sekarang ketika bacanya 500 mV. Nah, 500 mV ini berapa volt? Saya mau jawab. Ratus mili. Berapa? 0,5. Ya, 0,5 volt. Jadi di sini tulis 0,5. Ketika 0,5 volt bacaannya jadi 102. Oke, udah kan? Nah, habis gitu kita buat apa wis? Kita baru masukkan buat grafiknya. Grafiknya kita pakai scatter. Ini lebih aman. Kalau jangan pakai yang lain. Kita pakai scatter aja. Nah, oke. Klik kanan, kita pilih datanya. Kita add. Nah, ini Zal potensio. Sumbu X-nya tadi bacaan Arduino. Oke, sumbu Y-nya tadi bacaan volt. Sudah? Oke. Baru kita oke. Nah, terbentuk garis lurus. Nah, ini garis lurus ini klik kanan, kita add trend line. Oke, sudah ditambah add trend line-nya. Habis gitu, add trend line-nya kita samakan dulu. Oh, ternyata grafiknya bentuknya ternyata garis lurus. Kalau garis lurus berarti kita paskan di bagian linear. Nah, kalau trend line-nya bukan garis lurus ya kita misal bentuknya agak kurva, berarti pakai eksponensial. Ini kan linear. Karena linear berarti kita masukkan ini. Masukkan persamaannya di Z. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan 0,0049X plus 0,0014. Nah, X tadi apa? Bacaan Arduino. Y tadi apa? Volt. Nah, sekarang kita kembali ke pemrograman. Oke. Sumbu Y tadi bacaan Arduino. Bacaan Arduino itu ini. Inilah ganti bacaan Arduino. Semester depan mungkin kalian nanti agak sedikit berhubungan dengan mekanik alias ngerakit robot. Oke. Tadi sumbu Y-nya itu bacaan Arduino. Oke, sekarang gini. Oke, saya hapus dulu. Oke, sekarang kita buat lagi. Kita ingin munculkan nilai volt atau nilai tegangan. Nah,
kita tetap pakai float. Nah, dibuat di sini nggak apa-apa, dibuat di atas sini pun juga nggak apa-apa. Jadi di sini kita nulis float. Nah, tapi kalau misal ditulis di bawah, kita langsung tulis float aja. Float sama dengan ini titik koma. Float sama dengan tadi nilainya berapa? 0 titik. Kalau di bahasa pemrograman koma itu sama kayak titik ya. 0.0049 0.0049 dikali, kalau dikali itu pakai bintang. X nya tadi apa? Bacaan Arduino dikurangi mau ditambah, lupa. Ditambah 0.0014. Oke. Aku lupa satu hal. Itu titik koma. Baru kita ke bagian float. Kita nulis lagi serial.println. Yang dibaca apa? Yaitu float. Kita start simulation. Oke. Nah, yang terbaca 0,5 kan, atau 500 mV. Kita ubah lagi sekarang di sini. Di multimeter bacanya 4,20 volt. Nah, di serial monitor bacanya sekitar 4,21 volt. Mendekati kan? Nah, jadi seperti itu cara kalian menganalisis atau membuat cara sensor. Sederhananya. Permisi Kak Bima. Ya. Mau tanya. Itu yang di nomor 2 itu kan tulisannya float. Nah, yang kenapa di bagian 9 itu float aja? Soalnya sudah dideklarasikan di sini. Jadi nggak perlu nulis float lagi di sini. Nah, sedangkan bacaan Arduino kan nggak dideklarasikan di atas. Makanya di sini harus ditulis float. Gitu. Oke, Kak. Ya. Jadi cara membuat sensor itu ini seperti ini. Oke, ini awal-awal belajar sensor. Nah, kita sekarang ke sensor yang namanya sensor apa wis namanya? Sensor cahaya. Nah, sensor cahaya ini untuk apa? Sensor cahaya ini untuk mengukur intensitas cahaya atau daya tiap luasan, watt per meter kuadrat. Pokok kekuatan cahaya gitulah. Nah, yang kita butuh yang namanya apa? Di sini aku pakai Wattwi karena di Tinkercad itu nggak munculkan nilai lux. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan itu yang pertama adalah fotoresistor atau kita kenal dengan LDR. Bukan long distance relationship, bukan, tapi light dependent resistor. Nah, seperti ini. Oke, kalau rangkaiannya aku ngerangkai di sini aja. Kalau rangkaian sederhananya itu kayak gini. Kita hapus dulu. Rangkaiannya itu sebenarnya kayak gini. Jadi yang pertama kita butuh yang namanya LDR. Kita akan nggak ada yang ada foto resistor. Kita di sini pasang foto resistor. Oke. Nah, satunya kita pasang resistor. Resistornya kita miringkan. Nah, cara masangnya gimana, Kak? Tanya David. Nanti kalau LK. Oke, nah kita pasang di sini. Nah, di sini itu terhubung. Jadi kaki yang ini sama kaki yang ini dan kaki yang ini itu terhubung. Oke. Nah, kaki yang ini ditaruh mana, Kak? Di terminal 1. Ini dihubungkan ke sini. Ke plus. Plus atau minus terserah. Tapi nanti bacaannya mungkin agak berbeda dikit. Nah,
Yang kaki yang ini yang di terminal 1 dihubungkan di mana? Dihubungkan di minus. Jadi jangan dihubungkan ke plus. Salah satu, pilih salah satu. Oke, selesai. Nah, mungkin kata-katanya kita ganti aja. Jadi ini namanya sensor cahaya. Contoh project yang sering dibuat itu apa? Misal kalian kalau misal itu sudah gelap, itu nanti misal sekarang sudah malam ya, itu nanti lampunya otomatis hidup. Jadi kalian nggak perlu pakai saklar, nggak perlu pakai cetekan. Ini potensionya kita ganti LDR guys. Oke, kita langsung start simulation. Nah ini LDR-nya mulai berjalan. Nah, ketika keadaannya gelap, LDR-nya nilainya 6 atau kecil. Nah, tapi bagaimana kalau ini mulai dalam keadaan terang? Nilainya mulai besar, sekitar 658. Nah, tapi ingat, ini bacaan Arduino, bukan bacaan besaran fisisnya. Nah, besaran fisisnya apa? Besaran fisis dari intensitas cahaya itu watt per meter kuadrat. Tapi itu agak susah, makanya disederhanakan jadi lux. Itu bagaimana kok bisa lux ke watt per meter kuadrat, itu baca skripsiku panjang turunannya. Tapi kita sepakati nama terang enggaknya cahaya itu namanya lux. Oke. Ini contohnya LDR. Nah, jadi kalau mulai terang nilainya sekitar 654, kalau nilainya mulai redup ini nilainya nanti bakal turun. Oke. Nah, sekarang gimana kalau ini? Nah, contoh sensor yang sering kalian temukan itu bentuknya kayak gini. Oke. Nah, ini nanti gehubungnya di mana, Mas? Nah, gehubungnya nanti di sini. Oke, jadi kan jadi di dalam semua sensor itu nanti ada tulisan, hampir semua sih, nggak semua sih, tapi banyak sensor. Itu ada tulisan A0, D0, GND sama VCC. A0 ini itu kalau baca nilai analog. Nah, analog di mana di sini? A0 bisa, A1 bisa. Terserah kalian. Nah, kita mungkin masangkan ini ke A0. Oke. Yang D0 itu nggak usah dibaca. Nanti kita milih. Kalian mau baca nilai ini secara digital. Digital itu nanti nilainya kalau nggak mati ya hidup. Atau baca nilai ini secara analog atau langsung dari resistornya. Oke, selanjutnya adalah VCC. Yang VCC ini tadi dihubungkan kemana? Ke 5 volt, Mas. Ya. Kalau GND dihubungkan ke GND juga. Ground, Mas. GND. Ya, dihubungkan ke GND juga. Nah, oke. Sekarang kita copy codingannya aja. Kalau di sini kalian kopas codingan nggak apa-apa, tapi kalau di Viscom ya jangan. Ingat semester 3 ada yang namanya fisika komputasi. Kayak apa fisika komputasi? Menarik loh. Oke,
Kita langsung simulasikan. Kalau di Workview simulasinya ini. Start the simulation. Nah, oke. Di sini bacanya 250. Nah, kita dapat data iluminasi. Kalau luxnya 500 lux. Nah, semakin ke sini semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat kalau 0 lux nilainya berapa? Nilainya 1015. Oh, berarti ini kebalik. Kalau konsepnya kayak gitu berarti kita tinggal balik ini. Yang resistor ini dipasang di plus, yang fotoresistor atau LDR kita pasang di minus. Ya, tinggal balik aja. Oke, nah baru sekarang kita ambil data. Nah, ketika nilainya 0,1 lux, 0,1 lux itu nggak ada cahaya, petengan atau dalam keadaan gelap. Nilainya sekitar 1015. Oke, kita coba ambil data ya. Kita ubah ini namanya DR. Tadi kita sekarang ganti ke lux. Kalau nilainya 0,1, bacaannya 1015. Oke, sekarang aku agak tinggikan ya. Sekarang kalau nilainya sekitar 8 lux, nilainya 879. Oke. Sekarang kita coba ubah ke agak tinggi lagi, 132 lux. Nilainya 462. Terus kita coba lagi. 1148, nilainya 156. Nah, yang terakhir, kita coba ambil luxnya agak besar. Misal 25119 lux. Ini sudah puadang. Ketika nilainya 25119 lux, nilainya cuma 20. Nah, grafiknya gimana mas? Kok bentuknya kayak gini? Nah, kita tinggal ngubah trend lainnya. Trend lainnya kita ubah ke bentuk eksponensial biar lebih dekat. Logaritmik juga, tapi logaritmik kurang bagus. Polinom juga kurang bagus. Power juga kurang bagus. Moving average bagus, cuma ya kurang bagus. Nah, kita paling dekat ya eksponensial. Rumusnya Y sama dengan 16524 eksponensial 0,0011x. Kurang gede. Agak dibesar. Tapi mau tanya, Ya. dilihat bagus gak bagusnya itu dari mana? Sebenarnya dari bentuk grafiknya, bukan bagus nggak bagus, mendekati atau enggak. Nah, misal kayak gini. Gitu. Ini kan bentuknya kayak gini. Ini tuh sebenarnya lebih mendekati grafik eksponensial. Kalau kalian pernah belajar MATLAB, itu nanti kalau eksponensial kan grafiknya mesti ke atas bentuk kurva. Kalau nilainya logaritmik, nanti kan biasanya lebih bentuk logaritma gitu. Tapi biasanya kalau lux itu memang bentuknya eksponensial. Jadi dilihat karakteristik sensornya.
nanti kalian di semester 6 belajar yang namanya karakteristik sensor. Ini sensornya ini grafiknya bentuk eksponensial atau bentuk logaritmik atau bentuk power gitu. Tapi kalau LDR ini biasanya eksponensial. Itu. Nah, sekarang kita baru Oke, Kak. apa? Ya gimana? Enggak, oke, paham. Itu. Jadi tergantung karakteristik sensornya. Nah, terus baru kita anukan ke ini. 16524 eksponensial 0,011 X. X tadi apa? Bacaan Arduino. Nah, kita matikan dulu sih. Nah, baru kita ini bacaan Arduino-nya X. Sedangkan yang dianukan ini float-nya kan anu. Lux. Float lux. Di sini bacaannya tadi rumusnya apa wis lux sama dengan 16524 dikali eksponensial itu disingkat EXP. Nah, yang di eksponensial berapa? Yang di eksponensial tadi 0,011 dikali bacaan Arduino. Nah, bagaimana nilainya? Apakah sama? Nah, kita cek lagi. Oh, belum ada titik koma. Nah, jadi jangan lupa dikasih titik koma. Nah, oh, nilainya ternyata 250. Kita lihat di sini lagi sih. Oh, aku paham. Kenapa yang terbaca kok 970? Karena di serial Brilliant yang terbaca bukan lux, tapi bacaan Arduino. Makanya kita harus ubah di sini, kita ganti di sini jadi lux. Oke. Nah, di sini nilainya sekitar 2 lux. Harusnya bacaannya ini 0,011. Oke, kita ubah ya. Oke, apakah ada kesalahan? Mungkin kesalahanku karena di sini harusnya ada minus. Oke, kita matikan dulu, kita simulasikan lagi. Nah, ini mendekati kan? Nah, mulai mendekati kan? Ketika nilainya sekitar 0,24 atau 0,2 lux. Terus dibesarin lagi, ini 0,7 lux. Harusnya itu 0,7, tapi kebaca 0,3 nggak apa-apa. Oke, kita besarin lagi. 5 lux, bacanya 0,79. Kurang akurat ya. Nggak apa-apa lah, tapi minimal bisa baca nilai tekanan. Nah, kenapa kurang akurat? Karena data yang diambil cuma 5 data. Harusnya data yang diambil itu lebih banyak. Jadi nanti bentuk grafiknya lebih bagus. Kalau data yang diambil banyak. Nah, ini kan datanya cuma sedikit. Jadi yang diambil ya kurang banyak. Seperti itu. Nah, ketika nanti yang diambil datanya ini semakin besar, biasanya nilainya itu juga agak semakin melenceng. Nah, 13.857,32. Oke, nggak apa-apa lah. Sekarang kita coba pakai ini di sini.
ketika di sini nilainya redup, jadi kalau yang warna hitam ini mendekati redup, kalau yang warna putih ini mendekati cerah. Nilainya sekitar 0,23. Nah, kalau misal ini LDR-nya itu tak taruh di tempat yang ada lampunya, itu nanti nilainya bakal besar. Nah, misal ini, misalnya 375 lux. Jadi seperti itu cara membaca nilai nilai dari intensitas cahaya. Kurang akurat. Iya bener kurang akurat. Karena aku ngambil datanya cuma sebesar cuma 5 data. Seharusnya 20 data ini sudah cukup lah untuk bentukan. Ya, sampai LDR ini ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Mas. Oke, nah sekarang kita coba buat sebuah project. Nah, projectnya gini. Misal, kalau LDR-nya itu redup, nanti LED-nya akan nyala. Atau mudahnya, kalau keadaannya gelap, LDR-nya bakal nyala. Nah, bagaimana cara buatnya? Yang pertama kita hubungkan LED dulu. LED, oke. Mau warna apa wis? Kita mau warna oranye. Nah, yang kecil ini dihubungkan ke ground. Yang panjang kita hubungkan ke pin digital. Biasanya yang dipakai pin 2 sampai pin 13. Kita pakai pin 7 aja. Nah, kita ingin ngidupin LED ketika keadaannya redup. Nah, berarti kita di sini definisikan dulu LED sama dengan terletak di pin 7. Habis gitu. Nah, LED-nya ini kan nanti bakal nyala. Nyalanya ini kan dari Arduino. Karena nyala dari Arduino berarti pin mode dari LED ini bertindak sebagai output. Oke. Nah, setelah itu kita pakai yang namanya if else. If else itu gimana? Kayak gini. If jika, nah tadi kan nilai redup itu sekitar 0 sampai 2 kan. Nah, berarti jika nilai luxnya berapa? Lux nilainya kurang dari sama dengan kita buat 2 wis. Jangan wis 10 wis. Nah, kurang dari 10 kan si redup kan. Nah, kita baru buat ini. Jadi, kalau misal nilai luxnya ini kurang dari 10 atau lux membaca intensitas cahayanya itu gelap, kita ingin LED-nya nyala. Kalau LED-nya nyala berarti digital write. W-nya harus besar. LED dalam keadaan nyala. Nyala itu high. Kalau mati itu low. Nah, terus kita buat syarat satu lagi. Else kalau misal nilainya itu lebih, berarti kan lebih dari 10. Kalau misalnya nilainya lebih dari 10, nah kalau else ini kita langsung pakai tutup kurung kurawal. Digital. Alright. Oke. Kita coba start simulation. Nah, ini nilai LED-nya berapa? Sekitar 02,23 atau gelap. Nah, ketika nilainya 0,23, yang terjadi apa? LED-nya nyala. Nah, sekarang nilainya lebih dari 10 lux. Misal sekarang 205 lux atau dalam keadaan terang. LED-nya sekarang mati. Seperti itu. Itu salah satu contoh project kecil pakai LDR. Ada yang ditanyakan? Belum ada sepertinya, Mas. Oke. Nah, LED ini nanti bisa diubah pakai, selain pakai ini bisa juga pakai motor.
DC motor. Nah, DC motor ini ya motornya Tamiya itu. Jadi di terminal 1 ini dihubungkan ke ground, terus yang satunya ini dihubungkan ke warna merah. Kita gini pakai red. Ini juga kita ubah red. Nah, jadi misal jadi logikanya kira-kira gimana ini? Kalau LED-nya redup, ini motornya bakal muter atau mati? Kalau keadaannya gelap nanti motornya bakal muter atau mati? Kira-kira? Mati mungkin. Oh, enggak, hidup. Tadi kan LED-nya hidup kalau keadaannya gelap. Bisa. Bisa. Kita coba start simulation. Benar. Nah, saya nggak kelihatan ya. Nah, ini kan ada 5555 RPM kan? Keadaannya 0,23. 0,23 itu keadaannya nyala. Keadaannya redup. Atau nggak ada cahaya. 0 lux. Nah, sekarang keadaannya kita ubah. Jadi, ini 329 lux. Anggap aja ini kan nilainya besar. Berarti kan ada cahaya. Nah, ketika ada cahaya, apa yang terjadi? Motornya mati atau nilainya sekitar 0 rpm. Jadi bisa buat matikan dan nyalakan LED. Tapi selain LED bisa juga pakai motor. Nah, sampai sini paham? Enggak. Ya. Enggak paham ya. Ya, kita ulang ya. Okay. Tadi kan LED. Jadi kalau LDR-nya ini itu redup, membaca ruangannya ini redup atau nilainya sekitar 0, ini motornya akan bergerak kan? Iya kan? Redup ya, redup. Iya. Nah, ketika nilainya mulai terang itu bagaimana? Terang itu ketika nilainya lebih dari 10. Sekarang nilainya masih 0. Oke, sekarang aku besarin segini wis. Nilainya 35. Nanti motornya bakal mati. Karena mulai terang. Anggap baik ini jam 8 malam kan masih gelap sih. Paling nilainya 0. Nah, nanti sekitar jam 7 pagi atau ketika mataharinya sudah mulai terbit, itu kan mulai terang. Nah, nanti motornya bakal mati. Gitu. Sudah paham? Berarti ya, kalau nilainya tinggi itu motornya mati gitu ya? Iya. Atau dalam keadaan terang. Oh, jadi semakin tinggi itu tandanya semakin terang gitu kan ya? Iya. Oke, Kak. Kalau mendekati 0, nilainya semakin rendah. Karena sudah diatur di sini. Lux yang nilainya kurang dari 10, 0 kan kurang dari 10. Digital red, LED, high. LED itu kita ganti sama motor. Dan LED-nya menjadi high. High itu di sini apa? High itu di sini nyala. Selain lux kurang dari 10. Nah, kalau selain kurang dari 10 berapa? Berarti lebih dari 10. Lebih dari 10 nilainya berapa? Ya 11, 12 dan seterusnya. Itu keadaannya kita anggap terang. Maka nilainya 63,22. Yang muncul adalah digital right, LED, low. Di mana low itu adalah keadaan motornya jadi mati. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi ini adalah contoh project sederhana dari sensor LDR. Tuh. Di klub robotika kita punya 45 sensor.
Ya, apakah kita pelajari semua? Enggak. Nanti kita akan pelajari yang awal-awal dulu. Nanti kita akan belajar sensor jarak, sensor suhu, juga nanti sensor obstacle, segitu-gitulah. Oke, ada yang kalian mau request sensor apa wis yang mau tak simulasikan? Ada yang mau request sensor? Kamera, Mas. Oh, nggak bisa. Kalau kamera, kamu harus gabungin bahasa pemrograman Arduino sama Python sama Java. Alias buat GUI. Itu yang nggak bisa itu, Mas. GUI, Graphic User Interface. Aku bisa sih sebenarnya usul ke dosen. Sepertinya bisa Pak instrumentasi pakai kamera. Jadi instrumentasi sama pengolahan citra digabung jadi satu bisa sebenarnya. Nah, ini contoh sensornya. Ada sensor kelembapan tanah, ada sensor jarak, ada sensor suhu. Nah, kalian tinggal milih sensor apa. Ya, ada yang mau request sensor? Sensor suhu, Mas. Suhu ya. Oke. Tenang kok. Ini nggak beli kok. Gratis. Jadi ada lagi kelebihan dari simulasi. Gratis. Makanya lebih enak praktikum simulasi. Oke, kita ke sensor suhu. Oke, sensor suhu ya. Kita biasanya pakai LM35, tapi di sini TMP36. Sama saja lah. Sensor suhu bacaannya sama-sama analog. Nah, tapi kita harus lihat datasheet dulu. Nah, kita nyari namanya datasheet TMP36. Nah, datasheet ini apa? Datasheet ini biar kita tahu karakteristik sensor. Nah, ini ada 3 kaki. Kaki yang pertama itu terhubung ke plus atau ke VCC atau 5 volt. Kaki yang kedua ini Vout. Ini nanti bakal terhubung ke analog, ke pin analog. Dan yang terakhir kaki ketiga itu GND. Itu bakal terhubung ke ground. Nah, jadi harus urut. Ini bentuknya setengah tabung. Nah, jadi harus bener-bener pas setengah tabung. Jadi kalau misal depannya ini kotak, ya pin yang paling kiri itu pin yang pertama. Ini nanti terhubung ke power atau ke 5 volt, dan pin yang selanjutnya atau pin yang GND ini terhubung ke GND juga atau ground. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang tengah terhubung ke analog. Ini sensor suhu. Ada yang ditanyakan untuk sensor suhu? Kayak belum. Semoga gak ngantuk kalian. Oke, kita ganti saja ini. Nah, sekarang kita ganti floatnya suhu. Oke, inteleknya kita hapus dulu wis. Oke. LDR-nya kita ganti suhu. Ini ganti sensor suhu juga. Yang ini juga ganti sensor suhu. Nah, apakah ini akan langsung membaca suhu? Enggak. Sama kayak kita pakai potensio tadi. Jadi ketika ini di start simulation, suhu yang terbaca, ada yang ini kurang.
Oh, ini bukan lux, tapi ini bacaan Arduino. Nah, nilai yang terbaca itu bacaan Arduino. Jadi nggak langsung suhu. Oh, ada ini nih. Oke, di sini suhunya 25 derajat. Mungkin kurang besar ini. Sorry, maaf. Di sini suhunya 25 derajat. Nah, yang terbaca 153. Nah, kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya ini nanti di serial monitor kebacanya 25 derajat? Ada yang bisa jawab? Apa yang harus aku lakukan supaya nanti di serial monitor bacaannya 25 derajat beneran? Saya nggak tahu, Kak. Oke. Caranya sama kayak yang potensiometer tadi. Pakai apa? Excel. Oke, kita ambil data dulu saja. Di sini suhunya, misalnya suhunya di sini 3 derajat. Oke, sekarang berarti di sini kita ganti suhu. Oke. Kita ambil 5 data lagi. Oke, ketika suhunya 3 derajat, yang terbaca di Arduino berapa? 108. Kita tulis saya di sini 108. Oke, sekarang kita putar lagi. Ketika yang terbaca di sini 18 derajat, yang terbaca 141. Oke, kita lihat lagi. Kita naikkan lagi suhunya. Jadi suhunya itu harus naik terus sama turun terus ya. Jangan naik turun. Usahakan naik terus. Nah, sekarang ketika suhunya 30 derajat, yang terbaca 164. Oke, sekarang ketika suhunya 44, yang terbaca nilainya berapa? 192. Oke, sekarang yang ketujuh. Ketika suhunya itu 58, yang terbaca berapa? 223. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ini tren lainnya kita ubah ke linear. Karena apa? Karena ternyata grafik yang dibentuk itu adalah grafik linear. Oke, kita lihat persamaannya. Persamaannya adalah 0,4834x kali 49,452. Oke, kita copy ini ke pemrograman Arduino. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita Belum ya, ada, Mas. gimana? Belum ada. Oke, sekarang kita ubah ini. Suhu kan sumbu Y. Bacaannya tadi ini 0,4834x. X-nya tadi apa? Bacaan Arduino. Dikurangi 49,452. Nah, sekarang kita ubah. Di sini bacaannya suhu. Oke, sekarang kita start simulation. Nah, bagaimana bacaannya? Apakah nilainya sama? Ada yang kurang. Aku kurang titik koma. Oh, ada lagi yang kurang. Sama denganku kebanyakan. Kita start simulation. Nah, kita lihat bacaan serial monitor. Suhu aslinya 25 derajat. Nah, sekarang bacaan serial monitor berapa? 24,51. Oke, sekarang kita tinggikan lagi suhunya. Nah, nilainya sekarang 88 derajat. Suhunya yang terbaca berapa? 87,83. Kita turunkan lagi suhunya. Nah, sekarang 3 derajat. Yang terbaca berapa? 2,76. Mendekati lah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk sensor suhu?
Gak ada sih sepertinya kak. Mau tanya, Hmm. sebenarnya gunanya sensor-sensor tuh untuk apa kak? Gini, kamu pernah tahu nggak, termogan nggak? Atau sensor suhu yang biasa buat nembak ngukur suhu kita? Oh iya iya. Nah, itu kan non kontak. Kalau pakai Hmm. termometer biasa, kayak termometer yang warna merah itu, kan itu harus kontak. Dan itu nggak efisien. Oh. Yang pertama, kenapa efisien? Nggak efisiennya kenapa? Yang pertama, itu kan harus dipasang di situ sih. Harus didekatkan ke kalian kan. Bos, kok jidat sih? Kepala kalian kan. Tuh. Terus yang kedua, itu kan ada cairannya. Cairannya pun kadang kalau pakai raksa itu bahaya. Kalau misal pecah. Gitu. Dan juga bawanya harus hati-hati. Nah, kalau pakai sensor ini bawa alat elektronik pun sebenarnya kan nggak masalah. HP kalian jatuh kan HP kalian tetap tetap nyala. Gitu. Fungsinya suhu kayak gitu. Sama nanti juga ngatur beberapa hal. Contohnya kayak kayak di gedung-gedung. Di gedung-gedung itu kan ada alarm kebakaran kan. Iya kak. Nah, biar kita tahu itu ada kebakaran apa enggak, paling mudah ya pakai ini, pakai sensor suhu. Nah, nanti kan kita bisa buat project. Misal ada kebakaran. Kalau kebakaran suhunya berapa? Suhunya misalnya 100 derajat. Nah, nanti ketika nilai 100 derajat kita bisa ngatur. Oh, ketika nilai 100 derajat nanti aku pengen pompa airnya nyala. Nah, kayak gitu kan. Contohnya sensor itu. Oh gitu. Iya. Jadi biar lebih mudah. Nah, kalau mekanik kan kamu bisa mikir sendiri. Bagaimana caranya kamu buat sensor suhu dari pengukur suhu kayak pengukur suhu yang apa wis? Yang ada cairannya itu bisa nyalakan pompa air kan nggak logis itu, agak susah. Gitu. Fungsinya sensor kayak gitu. Nanti ada lagi di drone. Kalau kamu pernah tahu drone itu kan harus seimbang ya. Nah, itu biar seimbang ada suhunya. Namanya itu accelerometer. Kita punya sensornya, belum pernah kita coba. Ada waktu dan kalau kita dikasih dana. Kalau dikasih dana, kita sebenarnya pengen mau buat drone. Sebenarnya. Cuma ya nggak tahu lah, tergantung kebijakan kampus. Oke, ada yang lagi yang ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada kak. Ya, sudah malam juga. Oke, mungkin untuk hari ini cukup diselesaikan. Minggu depan kira-kira kalian banyak tugas nggak? Puas kak. UAS ya. Nah, wes mungkin libur dulu pertemuannya. Aku juga mungkin bakal upload kalian. YouTube-nya apa namanya kak? Apa? Katanya ada YouTube-nya. Klub Robotika. Klub Robotika Imaviunet. Cari aus. Oke kak. Cuma itu masih aku ngecep apa aku sih ngomong-ngomong jadi kurang menarik. Oke, kalau kalian misal punya ide, kalian coba buat PKM itu buat sensor apa gitu untuk nyalain apa. Tapi kalian ya nyari referensi dulu. Seperti yang aku bilang ke webinar itu, kalian kan statusnya pelajar, ya mau nggak belajar. Seperti itu. Susah cari judulnya, Kak. Nggak masalah judul, yang penting kamu punya konsepnya. Kalau buat PKM memang gitu. Tapi minimal kamu ada konsep. Oh mas, aku pengen buat alat kayak gini kira-kira bisa nggak?
Bisa kita diskusi. Mungkin nanti diskusi sama David, bisa sama anak 2020 yang lain, bisa ada anak 2019, bisa Mas Fajri, bisa. Pokok kita semua open kok kayak gitu. Dan juga supaya kalian lebih realistis, aku tekankan lagi, kalian itu beruntung masuk ke Robotika karena sudah mendahului teman kalian. Jadi nanti kalau teman kalian bingung, ya siap-siap dibantu. Wah, kok iso awakmu? Telat awakmu. Gitu. Dan malam minggu kalian cukup positif karena kalian memilih belajar daripada ngapel. Gak punya pacar lupa. Kak, aku mau tanya Kak. Oh ya, silakan. Kak, tadi kan Kak Bima bilang sih kalau misalnya nanti di semester kayak gitu tuh ini bikin ngoding gitu kan. Semester itu semester berapa? Kalian mulai ngoding semester 2. Semester 3. Itu Viskom. Kalian itu mudahnya itu ngoding persamaan fisika. Jadi belum sampai ini. Belum sampai Arduino.